Salam jemaat terkasih dalam Tuhan. Sebelum kita masuk dalam ibadah ini, marilah kita mengambil waktu tenang dan mempersiapkan diri kita. Jemaat dipersilakan berdiri. Hari ini kita dipanggil Allah bersekutu dalam perayaan iman ibadah Kamis Putih. Di malam menjelang penyalipannya, Yesus memilih berdiam di tengah para muridnya. Memberikan roti dan anggur sebagai lambang bahwa ia membagikan tubuh dan darahnya. Membasuh kaki para muridnya supaya mendapat bagian dalamnya. Di bawah bayang-bayang maut, kemuliaan kasih Yesus dinyatakan penuh dengan merendahkan diri di antara umat kepunyaannya. Di malam itu bukanlah sebuah kengerian semata, tetapi sebuah babak pembebasan umat manusia oleh karya kasih Allah. Maukah kita menerima undangannya? Yesus datang di dunia, tanggung dosa manusia. Bagiku nyatalah kasih besar, kasih besar, kasih besar, tidak terhingga dan ajaib benar, kasih besar. Wahai insan, datanglah, mari sambut kasih-Nya. Ingat akan janji-Nya, kasih besar. Yesus telah memanggilmu, simak suaranya merdu, dan serahkan hatimu, kasih besar, kasih besar, kasih besar, tidak terhingga dan ajaib benar, kasih besar. Jemaat yang saya kasihi, marilah ibadah Kamis Putih ini kita rayakan dalam pengakuan
Pertolongan kita ada di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara jemaatnya dengan kasih setia, dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus beserta saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Silakan duduk. Paskah berarti berjalan melewati. Bagi umat Israel, Paskah menjadi titik balik sejarah ketika Tuhan berjalan melewati atau menyelamatkan mereka dari perbudakan di Mesir. Paskah adalah bayangan tentang karya Allah yang menebus dan membebaskan umatnya, tentang Allah yang mempertahankan kepunyaannya. Dan kini, bayangan Paskah digenapi bersama perayaan dalam Kamis Putih. Yesus Kristus menjadi domba Paskah sejati yang menebus dan membebaskan manusia dari keterikatan dosa. Roti dan anggur yang dibagikan berakar dari perjamuan Paskah umat Israel. Bukan sekedar pembebasan dari penjajahan bangsa Mesir, melainkan keselamatan bagi umat manusia. Kaki yang dibasuh menjadi tanda umat Allah telah ditebus dan disucikan untuk mendapat bagian dalam persekutuan dengannya. Di dalam kasih yang teguh telah datang Yesus Tuhanku, menghapus aib dan dosaku. Dia mengangkatku dari lemahku, direngku dengan tangannya yang lembut. Gelap lenyap, terbitlah terang. Oh syukurku diangkatnya. Suaranya telah ku dengar, memanggil aku yang jemaat. Meskipun dosaku besar, Dia mengangkatku dari lemahku, direngku dengan tangannya yang lembut. Gelap lenyap, terbitlah terang. Oh syukurku diangkatnya. Jemaat yang saya kasihi, di malam peringatan menyongsong karya pembebasan dan keselamatan Allah, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan
di dalam doa. Tuhan, mengapa sulit bagi kami untuk tetap mengarahkan pandangan kepadamu? Mengapa kami sibuk dengan hal-hal kecil sehingga menyusahkan diri untuk berjumpa denganmu? Mengapa pikiran kami melayang-layang dan menginginkan hal yang menyesatkan? Mengapa kami meragukan kasih dan rahmat-Mu? Bukankah Engkau cukup bagi kami dan menyediakan segala yang kami perlu? Tuhan, terimalah kebingungan dan kelelahan kami. Pandanglah kami dalam segala kemalangan kami. Biarkanlah kami merasakan hadirat-Mu di tengah kegelapan dan ketidakberdayaan. Biarkanlah kami bertahan untuk tidak lari dari keputusasaan. Biarkanlah kami berdiam diri untuk tidak menyembunyikan diri dari hadapan-Mu. Tuhan, angkatlah tubuh kami yang gerah dan lemah. Pulihkanlah pikiran kami yang kacau dan resah. Teduhkanlah jiwa kami oleh kedamaian rahmat-Mu. Akhirnya, bawalah kami keluar dari kegelapan hidup dan selamatkanlah kami dari jeratan maut. Amin. Jemaat dipersilakan berdiri. Sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, saya memberitakan bahwa pengampunan dosa berlaku bagi kita semua. Karya keselamatan Allah yang membebaskan kita juga mempersatukan kita sebagai komunitas tubuh Kristus. Seperti Tuhan Yesus yang telah membagikan dirinya kepada dunia, demikian pula kita dipanggil untuk hidup berbagi dengan sesama. Mengosongkan diri dan hidup berbagi adalah sikap menghormati perjamuan Tuhan sebagai hidup yang menjadi bagian tubuh dan darah Kristus. 1 Korintus 11 ayat 23 sampai dengan 26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang." Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Allahku, tiada yang setaranya, berapa dapat bilangku, kartikaku tergapailah, karena kasih-Nya agunglah Sang Putra menjelma. Dia mencari yang sesat dan diampuni. Oh, kasihan
Bila zaman berhenti dan tata dunia pun lebur, meskipun orang yang kecil telah mendalam terkebur, namun kasih-Nya tetaplah teguh dan mulia. Anugerah bagi manusia dijunjung umat-Nya. Oh kasih Allah agunglah, tiada bandingnya. Kekal teguh dan mulia dijunjung umat-Nya. Silakan duduk. Marilah sebelum kita membaca Alkitab, kita berdoa. Ya Tuhan, kami akan membaca Alkitab yang adalah firman-Mu yang ditulis. Karena itu kami mempercayakan diri seutuhnya dan sepenuhnya ke dalam naungan pimpinan-Mu. Karena kami yakin hanya dengan pertolongan dan bimbingan-Mu kami bisa memahami firman-Mu. Bahkan kami melakukannya karena Engkaulah yang memperlengkapi kami, yang membuat permenungan kami ini menjadi bermakna untuk dijelmakan menjadi cara hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang saya kasihi, kami akan membacakan Alkitab dari bacaan yang terkenal dan dibacakan setiap kali Kamis Putih dirayakan, yaitu Injil Yohanes pasal 13. Injil Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai dengan 17. Ayat 1 sampai dengan 17 dari Yohanes 13. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikian sekarang Ia mengasihi mereka sampai pada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain linan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekalnya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah Ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya?" Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi,
ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaian dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang membaca, memelihara dan melakukan firman Allah dalam kehidupan kita. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Ada orang bilang zaman sekarang itu yang paling susah adalah menghindari pamer. Ya, sekarang ini susah menghindari untuk tidak pamer. Saudara, kalau makan apa saja, apalagi kalau rumah makannya wow, kita selalu memfotonya. Kita memamerkannya, apa yang kita makan. Bahkan saudara, teman-teman lansia itu ketika menerima vaksin, dipoto, dipamerkan. Aku sudah vaksin. Kalau tidak dipoto, foto sertifikatnya. Lalu mulai diupload, disebarkan. Ini orang yang sudah vaksin. Jadi pamer itu, luar biasa. Nanti lihat orang miskin atau orang minta-minta, kita foto, kita video, kita pamer. Kenapa? Bisa viral. Siapa tahu pamer-pamer kita ini bisa viral. Saudara-saudara, membasuh kaki juga bisa menjadi pameran. Untungnya pembasuhan kaki itu selalu dirayakan dan diingat setiap Kamis Putih. Biasanya memang terjadi yang namanya pembasuhan kaki. Teman saya pernah bercerita bahwa ada orang membasuh kakinya, setelah itu diupload, disebarkan, dan yang menarik adalah aku telah membasuh kaki. Kerendahan hati menjadi pameran. Apakah bacaan kita bicara tentang pamer kerendahan hati?
Saudara-saudara, bacaan kita mengatakan senantiasa mengasihi sampai pada kesudahan. Jadi pembasuhan kaki itu terjadi karena Yesus mengasihi. Dan karena mengasihi itu lalu dia menyatakan kerendahan hati itu lahir dari karena mengasihi. Kasih seperti apa toh? Kalau kita perhatikan saudara, kisah kita ini, kasih itu dinyatakan lewat apa? Ada paling tidak ada 3 hal yang menarik. Bahwa kasih itu tidak berkesudahan. Jadi yang dilakukan oleh Yesus dalam pembasuhan kaki ini menjadi wujud bahwa inilah kasih yang tidak berkesudahan. Kalau toh aku harus menjalani penderitaan, bahkan kematian, biarlah ini selalu diingat sebagai kasihku yang tidak berkesudahan. Tapi hal yang kedua yang menarik, bahwa kasih itu berani mengambil inisiatif, saudara. Jadi yang dilakukan Yesus itu kan bukan karena ada perintah atau permintaan. Yesus ikat pinggangnya, letakkan jubahnya, lalu dia basuh, dia lapin lagi. Tidak ada yang meminta. Tapi memang Yesus berinisiatif menunjukkan bahwa mengasihi itu ambil inisiatif. Kasih itu tidak menunggu dulu, tetapi berinisiatif, mengambil prakarsa, berani memulai, sekalipun itu mungkin mengejutkan. Dan nyatanya memang mengejutkan, sehingga dialog dengan Petrus itu menarik, saudara. Menarik, dan saya kira itu mempunyai bahasan yang tersendiri. Tetapi yang tidak kalah pentingnya, saudara, mengasihi itu menjelmakan Allah kepada sesama. Menjelmakan cinta Allah kepada sesama. Nah ini yang menarik. Karena itu kemudian kamu ngerti yang aku lakukan, kamu wajib saling membasuh kaki. Kasih itu mengajak orang untuk berada dalam kesetaraan. Kalau Bapa mengutus aku, maka sekarang aku bersama dengan engkau, dan itulah kesetaraan. Itulah membawa Allah kepada sesama. Ini luar biasa. Dan pada akhirnya saudara, kasih itu kan tidak membutuhkan, wow, kiamik kamu. Itu tidak dibutuhkan. Justru Yesus mengakhiri dengan mengatakan, kalau kamu mengerti, lakukanlah itu. Maka kenapa gereja kemudian setiap Kamis Putih mencoba untuk belajar melakukannya. Melakukannya dalam kesungguhan. Melakukannya dalam kerendahan hati, karena kerendahan hati itu adalah perjalanan menuju kemuliaan. Kerendahan hati itu adalah wujud kasih yang mulia. Saudara-saudara yang saya kasihi, pandemi membuat kita tidak bisa melakukannya. Tetapi kalau Anda di rumah, andai kata ibadah ini dilakukan di rumah, lakukanlah itu antar keluarga, saudara. Dan lakukanlah itu dengan kesungguhan di antara saudara. Lakukanlah itu sebagai perwujudan kerendahan hati, sebagai perwujudan cintamu pada keluargamu. Dan kalau kamu melakukannya, maka sesungguhnya kasih yang tidak berkesudahan itu telah engkau jelmakan dalam hidupmu. Saudara-saudara yang saya kasihi,
Saya tidak tahu pandemi COVID ini kapan akan berakhir. Tetapi biarlah pandemi COVID ini selalu mengajarkan kepada kita tentang kerendahan hati. Berani mengakui betapa rapuhnya kita. Tetapi dengan itu juga sekaligus kita menyatakan kasih kita lewat berbagi hidup dengan sesama. Membawa Allah kepada sesama, itulah wujud membasuh kaki. Saya pikir setiap orang yang membawa kasih Allah kepada kasih sesama, dia telah belajar untuk menyatakan kerendahan hati menuju kemuliaan kasih. Semoga saja ini menjadi perilaku hidup kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Jemaat dipersilakan berdiri. Bersama dengan umat beriman di seluruh dunia dan di sepanjang zaman kita memperbarui iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman bersama-sama. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Marilah kita mengaturkan doa-doa kita. Tuhan, kami terus berdoa bagi banyak orang yang berjuang menghadapi, bahkan untuk bisa sembuh pulih dari sakit akibat pandemi COVID ini. Kami percaya mereka menderita kesakitan. Kami tahu, kami sadar bahwa mereka begitu membutuhkan pendampingan-Mu, cinta-Mu yang tidak berkesudahan. Biarlah Engkau nyatakan lewat suara-Mu yang dapat didengar melalui hati mereka, bahwa Tuhan mengasihi mereka. Tuhan turut merasakannya, bahkan Tuhan ada di dalam perjuangan mereka. Kalau mereka pulih, kalau mereka sembuh, maka itu menjadi peristiwa yang bisa disaksikan dengan sangat luar biasa pada hidup mereka. Kami mempercayakan orang-orang yang berjuang di bidang medis, apakah dokter, apakah perawat, begitu juga para peneliti. Tuhan, bimbinglah mereka. Tolonglah mereka supaya rasa kemanusiaan itu jauh lebih besar daripada mendapatkan ketenaran ataupun keuntungan materi.
Biarlah peristiwa COVID-19 ini selalu mengajarkan kepada kami bahwa masih banyak orang baik, masih banyak orang benar, masih banyak orang yang berperi kemanusiaan. Dan itu juga biarlah membuka mata para petinggi, pejabat, penguasa negeri dimanapun mereka memimpin. Tuhan, kami juga mempercayakan berjalannya vaksinasi di negeri ini masih jauh dari yang diharapkan. Tolonglah kami Tuhan. Terlebih mereka yang bertanggung jawab untuk mencari, mendatangkan, membeli vaksin supaya sungguh-sungguh bisa disuntikkan pada rakyat, pada warga negara Indonesia ini dengan sebaik-baiknya. Jauhkanlah dari ketamakan, dari keserakahan, memperoleh keuntungan lewat vaksin oleh siapapun, apakah pengusaha maupun penguasa. Kami percaya bahwa di Kamis Putih ini kami juga dipersiapkan untuk menyambut perjamuan Kudus Jumat Agung. Kiranya perjamuan itu menyatukan kami satu sama lain sebagai tubuh dan darah Kristus yang kami terima. Kiranya perjamuan kudus selalu mengajarkan kepada kami bagaimana menjelmakan cintamu, kepedulianmu, kasih sayangmu kepada sesama. Dan itu menjadi sangat penting. Terima kasih ada banyak orang yang selalu membuat kami rela untuk bernyanyi, bermain musik, melakukan media, multimedia. Tuhan, pasti itu semua Tuhan yang menggerakkannya. Dan Tuhan juga yang memelihara teman-teman kami. Tuhan mengiringi perjalanan hidup mereka. Kami mempercayakan ada banyak orang yang menantikan uluran tangan-Mu di tengah banyak penderitaan yang sedang terjadi. Ya Tuhan, bimbinglah kami, tolonglah mereka yang begitu mengharapkan, mendambakan pertolongan-Mu. Kami juga mengaturkan doa-doa pribadi kami dalam hati kami masing-masing. Kami percaya Tuhan mendengarkan doa-doa kami, Allah mengabulkan doa-doa kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah pada kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sebab Tuhanlah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita bersyukur kepada Allah atas kemuliaan kasih-Nya dengan penghancurannya persembahan syukur kita. Kita berseru menyatakan karya-Nya yang menyelamatkan kita. Nats persembahan kita terambil dari Mazmur 118 ayat 16-17. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan, tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan, tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati, tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Persembahan dapat diberikan dengan beberapa cara. Yang pertama, transfer ke rekening GKI Mojokerto 0501 803 234 atas nama Hana Tejo Raharjo. Yang kedua, scan kode QRIS seperti yang terlihat di layar saat ini. Scan QRIS bisa langsung melalui menu pembayaran online, aplikasi, Isaku, OVO, GoPay, Dana, Linkaja, dan lainnya. Mari kita mengambil waktu sejenak untuk menyiapkan serta memberi persembahan kita. Jemaat dipersilakan berdiri, kita masuk dalam doa persembahan. Tuhan yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur atas berkat-berkat dan kelimpahan yang Kau berikan kepada kami setiap harinya ya Tuhan. Salah satu bentuk ungkapan syukur kami ya Tuhan, saat ini kami mempersembahkan sebagian yang apa yang Kau berikan kepada kami. Kiranya Engkau memberkati persembahan-persembahan kami ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk majelis jemaat, komisi, panitia yang akan mengelola persembahan ini ya Tuhan. Kiranya Engkau selalu memberkati karya layanan mereka. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. O Kristus, Juru Selamat, Engkau mengalami kematian seperti biji gandum yang jatuh ke dalam tanah. Bersatu dengan Engkau, hidup kami akan menghasilkan buah banyak. Syukur kepadamu ya Tuhan. O Kristus, Engkau merendahkan diri hingga menjadi manusia yang paling hina. Engkau berada di dekat saudara-saudara kami yang terlantar dan ditinggalkan. Syukur kepadamu ya Tuhan. Karena kasih, Engkau menanggung dosa-dosa kami, dan meskipun tidak bersalah, Engkau mengalami kematian untuk mengangkat kami dari maut. Syukur kepadamu ya Tuhan. Berkat cintamu, Engkau mengalahkan kejahatan dan kebencian, dan hidup bersama Bapa untuk selama-lamanya. Syukur kepadamu ya Tuhan. Dalam belas kasih-Mu, Engkau mendengarkan kami dan mengunjungi kami dalam kemalangan. Penuhilah hati kami dengan menampakkan cahaya wajah-Mu. Syukur kepadamu ya Tuhan.
duri pun dipakainya. Mengapa Yesus mati bagi saya? Kasih-Nya, ya karena kasih-Nya. Mengapa Yesus mau pegang tanganku bila ku di jalan tersesat? Mengapa Yesus beriku kekuatan bila jiwaku mulai penat? Mengapa Yesus mau menanggung dosaku? Beriku damai serta sukacitanya. Mengapa Dia mau melindungiku? Kasih-Nya, ya karena kasih-Nya. Jemaat yang saya kasih, pulanglah dengan sejahtera, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera dan kasih sayang Allah Bapa di dalam persekutuan Roh Kudus melengkapi, memampukan dan beserta saudara sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Hosiana,